Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Tata Kustara. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang membuat aplikasi payment gateway menggunakan Midtrans. Tidak lama-lama, langsung saja saya bahas. Yang pertama, kembali kita sudah membuat form seperti ini dan data tampungan yang akan kita tangkap hasil dari form tersebut. Nah, akan tetapi ini belum bisa kita tambahkan langsung dari aplikasi. Karena apa? Karena ini masih berbasis HTML. Kita belum membuat menggunakan PHP. Dalam menggunakan pemrograman PHP nanti, bahasa PHP nanti kita bisa menambahkan data secara otomatis cukup melalui form saja, tidak perlu mengedit HTML ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendesain database-nya melalui PHP MyAdmin dengan menggunakan MySQL ya. Nah, di sini teman-teman silahkan buka XAMPP-nya, kemudian klik tombol admin, nanti akan terbuka PHP MyAdmin. Kemudian teman-teman di sini bisa mengklik tombol baru. Nah, di sini kita buat database baru. Nama basis datanya misalkan SIM pembayaran atau SIM bayar wis. Nah, kita buat SIM bayar. Nah, di database SIM bayar ini kita bisa menambahkan beberapa nama tabel. Nah, tabel pertama adalah tabel klien. Misalkan di sini saya menambahkan tabelnya tabel klien, jumlah jumlah datanya ada 1 2 3 4 5 6. Saya membuat 7 data ya. Kenapa di situ 6, di sini 7? Karena ditambah 1 yaitu untuk data ID. ID ini adalah primary key-nya yang membedakan antara data satu dengan data lainnya. Buat di klien ini ada 7 database. Ya, yang pertama di sini kita isi tentang ID. Nah, ID ini harus bersifat berbeda-beda ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengaktifkan auto increment-nya. Dengan begitu nanti ID-nya ini akan berbeda. Dia akan mengurutkan dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi namanya tidak akan sama. Kemudian kedua kita membuat nama. Yang ketiga kita membuat alamat. Kemudian yang keempat kita juga bisa membuat sesuai yang kita rancang ya. Di sini ada biaya, kemudian ada order ID. Nah, ini untuk menangkap order ID yang akan dikirim ke mitra nanti ya. Kemudian di sini ada transaction status. Jadi kita akan menyiapkan juga data transaksi statusnya untuk menunjukkan transaksinya itu apa, sudah bayar atau belum. Kemudian terakhir adalah email. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan tipe datanya. Kalau saya lebih suka menggunakan tipe teks varchar kalau misalkan hanya menggunakan nama dengan membatasi nama paling banyak 300 karakter. Kemudian alamat saya lebih suka menggunakan tipe teks. Kemudian biasanya saya menggunakan varchar. Di sini saya isi 30 aja, artinya panjang yang bisa diisi form ini adalah 30 huruf atau angka. Order ID juga saya isikan 30. Di sini varchar saja. Kemudian X statusnya, atau mungkin varchar juga bisa. Saya di sini isi 5 karena paling saya hanya menggunakan 1 2 3 digit lah. Nah, di sini juga bisa menggunakan teks atau parser juga terserah. Tapi kalau saya, intinya kalau misalkan teksnya panjang menggunakan teks, kalau hanya sekedar pendek maka bisa menggunakan parser. Ya. Nah, setelah itu kita simpan database-nya dan sudah jadi database seperti ini. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menghubungkan agar begitu input data nanti bisa tertampung di sini? Nah, bagaimana caranya? Caranya kita harus mengkoneksikan terlebih dahulu. Nah, seperti di sini. Nah, ini nantinya kenapa ketika saya menggunakan aplikasi sebelumnya bisa menambahkan data melalui formulir? Karena data ini diambil dari sini. Nah, bagaimana cara mengkoneksikannya? Cara koneksikannya sangat mudah. Yang pertama, teman-teman silakan bisa membuat koneksinya terlebih dahulu. Nah, koneksi ini dengan cara seperti ini ya, localhost, menulis username-nya, kebetulan username database saya itu adalah root, kemudian password-nya dan nama database-nya. Nama database-nya ini nih, SIM bayar. Kalau saya namanya SIM bayar, maka saya tulis di sini
SIM bayar. Nah, kalau teman-teman menggunakan yang lain silahkan monggo disesuaikan. Password kebetulan kosong. Kemudian kita simpan. Nah, apakah di sini sudah berubah? Tentu belum, ya. Masih belum. Kenapa? Karena kita tidak menambahkan atau menginjek datanya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan injek datanya. Nah, di sini saya akan ngambil sampel saja. Ambil sampel coding yang sudah jadi mungkin bisa biar lebih mudah aja gitu ya. Biar tidak memakan waktu yang lama. Nah, nanti akan saya share juga kodenya. Nah, untuk menambahkan database-nya agar data di sini tampil, bagaimana caranya? Caranya adalah masuk ke ini file data.php, kemudian kita edit bagian sini. Di bagian tr, ini kita hapus ya, ada di antara table dibuka dan table ditutup, kita ganti menggunakan PHP yang seperti ini. Nah, ini kodenya akan saya ganti nanti. Nah, bagaimana cara koneksikannya? Yang pertama kita include dulu file ke koneksi.php ke sini. Kemudian kita select database-nya tadi namanya client. Maka kita masukkan di sini client. Kita buat client di sini dan di sini ada nomor, nama, biaya, kemudian status transaksi. Ini menggunakan if else. Kalau misalkan sudah masuk di angka 3 status transaksinya yang ini nih, maka nanti dia akan statusnya sudah pembayaran sukses. Kalau statusnya masih 2, dia akan masuk ke pending. Kalau 1, pembayaran belum dilakukan. Nah, kemudian ada juga have-nya ini untuk menghapus data ya. Ini adalah script untuk membuat tombol menggunakan bootstrap. Nah, kita coba ya, nanti kita coba tampilkan di database apakah sudah sesuai. Nah, di sini saya tambahkan dulu status, kemudian boleh saya tambahkan juga di sini ada hapus ya. Nah, kita tulis hapus di sini, kita refresh apa yang terjadi. Oke, nah datanya akan kosong. Kalau kita tambahkan di sini, kalau kita tambahkan di sini misalkan Tata alamat Mahalahayu. Nah, di sini biayanya misalkan 555, order ID-nya 5656, ini hanya contoh, transaksinya adalah 1 misalnya. Nah, saya masukkan datanya. Nah, tuh seperti itu. Tapi kan yang jadi permasalahan adalah kita bagaimana caranya agar inputnya tidak lewat ini juga, ya, tidak melalui database phpMyAdmin, melainkan bagaimana caranya agar bisa menambahkan data juga dari halaman formnya langsung seperti itu. Nah, teman-teman, yang pertama masuk ke halaman form tadi ya, di indeks tadi. Kemudian di sini kita membuat codingannya. Codingannya seperti apa? Kita sudah punya formulir pembayaran kemarin. Nah, di sini kita membuat di bagian form ini coding HTML form ini dibuat action. Actionnya kemana? Diarahkan kemana? Di sini saya akan mengarahkannya ke file proses. Kemudian di sini ada metodenya get atau post. Nah, di sini karena saya ingin menggunakan metode post, maka di sini ditulis post. Nah, selanjutnya di sini kita memberikan input tipenya ada teks. Kita harus menandai dengan menggunakan name juga. Name-nya apa? Di sini nama. Kemudian di sini juga saya menambahkan name-nya adalah email. Kemudian di sini saya menambahkan name-nya adalah tadi apa nih? Di sini alamat. Jadi ketika kita mengirim, nanti ini akan diidentifikasi sebagai identitasnya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan metode post ini, atau metode proses. Jadi ketika misalkan kita menginput data di sini, nanti data ini akan dikirim ke script yang namanya proses.php. Kemudian akan ditangkap menggunakan metode post ini ya. Post itu nama, alamat, email, ditangkap ke variabel ini, biayanya sudah ditangkap sekian, order ID REN, artinya ini membuat angka secara acak. Kemudian transaksi status adalah 1. Kenapa 1? Karena ini artinya ketika klien mendaftar pertama, statusnya adalah belum melakukan pembayaran, jadi akan otomatis statusnya belum melakukan pembayaran. Kemudian di sini diisi klien ya, sesuai database-nya. Kemudian ini juga disamakan dengan database kita ya di sini.
Ya, penulisannya seperti ini ya, ada tanda petik, ini ID nggak usah ditulis. Ketik lagi nama, kemudian alamat ya. Ini ada seperti ini formatnya, nanti saya kirim skripnya. Dan nanti ketika data berhasil dikirim, maka dialihkan datanya ke data.php ya. Jadi seperti itu. Dari sini, dari indeks ini ya, dari formulir pembayaran, data disimpan lewat file lewat name nama, email, dan alamat. Ini kuncinya. Kemudian melalui metode PROS dikirim ke proses. Nah, nanti datanya ditangkap di sini dan dimasukkan ke database klien. Nama, alamat, biaya, order ID ya, ambil dari sini. Kemudian transaksi status, email. Kalau sudah masuk, nanti dikirim ke data sini. Oke, kita coba penggunaan ini. Yang pertama kita isi tes ya, misalkan Nur Amalunafia. Setara data alamatnya Malahayu. Kita coba masuk gak datanya? Payment register. Nah, datanya masuk. Nah, sekarang sudah ketangkap kan, di sini juga masuk di kliennya. Nah, di sini juga sudah masuk. Ya, kita coba lagi, kita coba lagi. Di sini saya mau bikin nama Diana, Mustara Malahayu. Kita payment register lagi. Nah, masuk. Nah, sekarang pertanyaannya, saya mau menghapus ini, bagaimana cara hapusnya? Nah, cara menghapusnya, kita harus membuat script juga, namanya script hapus. Saya ambil contoh saja yang sudah jadi, biar tidak lama ngeditnya. Nah, script hapus ini kita buat dulu ya di sini. Namanya filenya hapus. Ya, nah ini kita hapus, simpan nama filenya hapus.php. Kemudian di sini metodenya adalah seperti ini ya. Ini nama database-nya, klien ya. Kemudian ID. Nah, kenapa di sini get? Kenapa nggak pakai post? Karena di sini kita akan menggunakan metode get-nya. Kalau post ini kita input ya, mengirim data kemana tanpa perlu muncul di link ini. Sedangkan metode get itu kita ngambil data dari sini, dari link. Nah, contohnya hapus yang ini. Nanti dia bunyi datanya akan seperti ini, hapus ID kedua. Nah, karena di sini scriptnya, di script ini tuh menggunakan ID. Nah, di sini hapus ID, data ID. Nah, dia akan menunjukkan ini. Kalau ini data keberapa? Nah, nanti ini dikirim, kemudian ditangkap dengan menggunakan metode get. Nah, getnya apa? Get ID. ID keberapa? ID ketiga misalnya. Nah, nanti ID ketiga ditangkap, data yang klien, cari data klien yang ID-nya 3. Nah, nanti di data klien itu dihapus datanya. Akhirnya nanti akan terhapus ya. Di sini ada ada kode delete, nanti dihapus. Nanti yang ID 3 nanti akan terhapus. Jadi konsepnya seperti itu teman-teman. Kita coba ya. Kita coba hapus. Oke, kita refresh dulu. Nah, sudah terhapus, ini juga terhapus. Nah, jadi seperti itu caranya, teman-teman. Kita sudah bisa membuat form database. Jadi silakan teman-teman bisa mencoba, nanti akan saya share aplikasinya. Kemudian yang terakhir kita akan mengintegrasikan dengan payment gateway Mitrans. Ini yang kita tunggu-tunggu dari tadi ya, ini yang paling seru. Yang pertama kita bisa membuka platform Mitrans dulu. Teman-teman silakan masuk ke platform Mitrans. Dan kemudian di sini teman-teman membuka aplikasinya dan lakukan login ke akun masing-masing. Kalau belum punya akun ya silahkan Anda daftar dulu ya. Untuk daftar saya yakin teman-teman bisa karena ini sangat mudah. Nah, silahkan teman-teman login terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan dari Mitran. Nah, di sini teman-teman bisa memilih mode apa, mode production apa mode sandbox. Misalkan di sini teman-teman mode sandbox. Sandbox ini adalah mode uji coba ya teman-teman. Jadi transaksinya itu tidak beneran. Sedangkan kalau mode production itu adalah transaksi betulan, harus menggunakan uang. Kalau ini tidak. Karena untuk pengembangan saja. Nah, teman-teman yang pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan primary key, akses key ya. Key-nya di mana? Di sini akses key-nya. Ya, nanti ini akan mengambil data kita untuk membantu manajemen transaksi agar lebih mudah. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memunculkan metode pembayaran? Caranya yang pertama adalah teman-teman mendownload yang namanya Mitrans PHP Native
Silakan teman-teman mendownload di GitHub ya. Karena saya menggunakan ini, jadi saya menggunakan yang ini aja. Nah, kemudian setelah itu silakan teman-teman download ini ya, di download chipnya. Mitrans ini untuk PHP natif ya teman-teman. Untuk framework kode editor ada lagi caranya. Nah, ini sudah di download. Selanjutnya kita pindahkan filenya ke file htdocs kita ya. Kita cari ya tadi mana si downloadannya. Nah, ini Mitrans kita kopikan, cari di file SimBuyer kita. Ini di htdoc ya. Kita taruh sini. Kemudian kita ekstrak filenya. Nah, setelah diekstrak, kita pindahkan saja ke depan ya biar lebih mudah di sini. Jadi kita pindahkan biar lebih mudah, biar lebih cepat aja. Tidak ada di sini ya. Jadi begitu dibuka itu langsung ada di posisi kedua ya. Jadi begitu teman-teman mengklik Mitrans PHP ini akan masuk ke sini. Nah, biar lebih mudah juga kita ganti Mitrans. Nama foldernya Mitrans aja deh biar gampang. Ini boleh dihapus ya kalau mau, silakan. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Di sini kita akan mencoba example-nya si Mitrans tersebut. Nah, kita coba buka Mitrans. Nah, di sini ada yang namanya example, folder example. Kita menggunakan metode snap direct. Jadi ketika snap direct ini, ketika diklik ini nanti akan muncul pembayarannya. Nah, bagaimana caranya agar mengaktifkan Pay with snap direct-nya? Yang pertama kita lakukan adalah dengan cara membuka di sini Mitrans, kemudian buka example-nya, snap direct-nya ya, ada direct-nya. Kemudian kita buka. Oh sorry ya, kita menggunakan snap, berarti bukan snap direct. Nah, coba kita sekarang mencoba menggunakan snap direct dulu aja deh. Pakai snap direct, di sini bagian checkout proses. Atau pakai yang ini nih, yang gampang nih. Pakai snap aja, metode snap. Kita buka metode snap ya. Kita buka metode snap. Nah, snapnya kita pakai yang checkout proses simple ini. Karena kita masih belajar, jadi pakai yang simple saja. Jangan yang susah, agar lebih mudah. Nah, ini statusnya akan seperti ini. Ketika link ini dibuka ya, di folder Mitrans, example, snap, checkout proses, simple version, ini akan seperti ini. Karena apa? Karena kita belum menambahkan server key-nya. Nah, untuk mendapatkan server key-nya itu ada di access key. Silakan teman-teman bisa mengcopy ini ya, server key ini untuk ditaruh di sini yang ada tulisan your server. Nah, biar lebih cepat pakai H aja, tombol Ctrl H, kemudian tempel sini, nanti otomatis semuanya akan berubah. Kemudian your client key, kita juga harus merubah your client key ya. Kita copy lagi, kemudian kita blok lagi di sini, kita menggunakan Ctrl H, kita ganti saja di sini ya menggunakan ini. Nah, ini sudah terpasang. Nah, di sini hanya contoh ya. Kemudian kalau sudah, nanti kita refresh, coba muncul nggak tombolnya. Nah, ini kan sudah muncul tombol dari ini. Jika di pay, dia akan muncul metode pembayarannya. Cuman yang jadi masalah, ini tidak sesuai dengan inputannya. Bagaimana agar ini sesuai inputan kita? Karena di sini kalau kita lihat checkoutan prosesnya itu checkoutan proses punya orang ya, tidak sesuai data kita. Nah, caranya ada ya, caranya harus kita modifikasi lagi. Nah, jadi di sini kita hapus aja yang billing ini karena kita tidak kita gunakan. Ya, nah, jadi model seperti ini, nanti pay seperti ini. Cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan copy ke sini ya. Posisi copy foldernya di mana. Kemudian teman-teman di sini melakukan redirect data metode post ke dalam proses ini. Nah, karena ini ceritanya tadi input data nih, kita lempar post datanya ke halaman ini ya, ke halaman. Kita kasih titik satu, titik garis miring SimBuyer. Nah, kita alihkan ke sini.
Kemudian kita kasih dengan menggunakan metode get, misalkan order ID. Nah ya, order ID sama dengan ini ya, kita ambil datanya dengan menggunakan dolar order ID, artinya mengambil variabel order ID-nya. Nah ini kita kirim nanti ke sini, kita kirim ke sini, dan setelah di sini nanti kita bisa bermain MySQL-nya. Kita coba dulu ya, order ID-nya ketangkap atau tidak ya. Nah ini random ini kita ganti menggunakan metode order ID ya. Di sini order ID sama dengan ya, kita ganti di sini menggunakan metode get, kemudian kurung buka order ID $. Nah kita tutup di sini. Kita coba ya, kita coba masuk nggak datanya order ID-nya ke sini. Nah nanti kita coba order ID-nya. Kita coba sekarang ya. Kita kembali ke halaman tadi SIM bayar. Kita coba ya teman-teman. Misalkan di sini tata kustara, email sudah, akan seperti ini, payment register. Nah di sini tidak ketemu datanya karena apa? Karena saya salah. Kita harusnya isinya .2 ya. Oh sorry, ini SIM bayarnya nggak usah, harusnya langsung ke Mitran. Nah saya ulangi lagi deh, tadi ada kesalahan data ya, saya ulangi lagi karena ada kesalahan. Saya hapus aja, saya hapus. Kemudian kita kesini lagi. Nah ini di sini titik Midtrans ya, bukan SIM bayar tapi Midtrans. Kita tambahkan contoh di sini, namanya adalah Tata, emailnya udah, Malahayu alamatnya. Kemudian di payment register, nah datanya akan dikirim ke sini. Nah order ID-nya pun sampai ke sini. Nah kita lihat P-nya, terus apakah order ID-nya sama dengan yang di atas? Ini sudah menangkap datanya yang ada di sini. Tapi kok namanya masih ini belum sesuai, masih undelete nih, bukan tata kustara. Ini karena kita belum melakukan pengambilan data di sini ya. Nah bagaimana cara mengambil datanya? Ini ada scriptnya sudah saya siapkan ya untuk teman-teman coba. Jadi agar tidak sulit gitu, agar tidak kesulitan. Di sini agak lebih cepat saja ya. Saya menggunakan agak lebih cepat aja prosesnya. Jadi pada intinya di sini saya menggunakan rumus ini ya. Include terlebih dahulu, datanya dikoneksikan ke sini ya. Kemudian kita tangkap metode order ID-nya ya. Dan order ID di sini tadi kita bisa lihat di sini nih, order ID ini kita tangkap datanya. Kemudian kita masukkan ke sini ya, ke select form. Formnya jangan peserta, kita pakai datanya client. Kemudian order ID. Nah, order ID terus di sini ditulis nama, email, dan biaya yang saya masukkan datanya, variabelnya ini. Nah, setelah dimasukkan barulah kita inputkan ke dalam sini ya, di inject ya. Ini biayanya dimasukkan ke sini, pembayaran seminar name-nya, kemudian fees name-nya nama, emailnya juga dimasukkan ke sini. Dan terakhir di sini kita mendesain tampilannya. Nah ini menggunakan bootstrap ya, ini button primary, pilih metode pembayaran. Maka nanti ketika kita membuka aplikasinya ya dengan metode ini, kita save aja dulu ya teman-teman, bisa menampilkan metode pembayaran. Kita refresh. Nah ini kita coba ulangi ya teman-teman, di sini kita ulangi lagi. Oh ya, billing payment kita, kalau saya sarankan sih mending hapus aja ini billing payment ini, tidak mengganggu. Nah, karena ini tidak digunakan. Oke, kita coba ya sampel ya. Di sini saya menggunakan nama Nur Amaluna Afia, kemudian saya tambahkan alamatnya payment register. Nah, registrasi berhasil, saya akan membayar sekarang. Nah, kita lihat. Nah, pembayaran sudah sesuai 100.000 ya. Pembayaran apa? Pembayaran seminar atas nama Nur Amaluna Afia. Ya, kita coba melakukan pembayaran. Misalkan BCA klik buy, kita bayar, buy now, dan bayar. Cuman di sini yang jadi masalah,
datanya tetap tidak akan berubah ya. Kenapa tidak berubah? Karena belum melakukan pemodelan atau istilahnya melakukan transaksi secara otomatis, tapi transaksinya sudah masuk ke sini. Nah, ini sudah ada yang barusan 100.000 tadi sudah ada. Kalau kita lihat ceknya di Mitran, ini sudah masuk ya menggunakan API itu atas nama Nur Amaluna. Ini sudah masuk datanya, transaksi ID-nya. Cuman datanya belum terpanggil ke sini. Bagaimana caranya agar 100 transaksi ini bisa berhasil secara otomatis? Caranya akan saya bahas di video selanjutnya. Tidak terlalu panjang. Itu saja tutorial dari saya. Terima kasih. Salam hangat dari saya.